Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilwan di tutorial dasar Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 4, yaitu Including Illustration and Graphic in Document. Pada modul 4 ini kita akan memecah menjadi 4 poin. Yang pertama, Insert and Format Picture in a Document. Yang kedua, insert and format shape, word art, dan smart art. Yang ketiga, insert and format clip art. Yang keempat, apply and manipulate text box. Oke, kita langsung saja masuk ke Microsoft Word-nya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu insert and format picture in a document. Nah, yang artinya memasukkan dan memformat foto ke dalam dokumen kita, ke dalam lembar kerja ini, teman-teman. Nah, cara memasukkan fotonya yaitu kita masuk di bagian menu insert, kita pilih picture. Nah, di bagian picture ini kita pilih foto yang akan kita masukkan, teman-teman. Saya kasih contoh memasukkan foto ini. Nah, tinggal klik 2 kali, teman-teman, untuk memasukkan fotonya. Nah, di bagian ini ada namanya Picture Tools. Sini adalah fitur ekstra dari tools dari foto ini, teman-teman. Nah, di sini ada cara untuk memperbesar atau memperkecil fotonya. Di bagian kanannya, teman-teman, ada di page size. Nah, kita bisa atur di sini, teman-teman. Untuk memperkecilnya kita tinggal klik di bagian ini, teman-teman, untuk memperkecil secara manual, teman-teman. Nah, kita juga bisa secara langsung, teman-teman. Di setiap sudutnya ini ada seperti benjolan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memperkecil atau memperbesarnya secara langsung di sini. Nah, selanjutnya untuk mengubah kompresi pada fotonya, kita bisa masuk di bagian grup dari adjust. Dari sini ada compress picture. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada target outputnya, teman-teman, untuk screen, email, atau resolusi dari dokumen kita saat ini. Nah, pilih salah satu yang kita butuhkan, kemudian klik OK. Begitu, teman-teman. Maka otomatis fotonya ini akan terkompres. Nah, selanjutnya untuk memindahkan fotonya ini, kita masuk di bagian arrange. Nah, di arrange ini kita pilih posisi, teman-teman, di sini. Nah, di sini ada beberapa posisi yang bisa kita pilih, teman-teman. Ada yang atas, tengah, kanan atas, kiri tengah, tengah, kanan tengah, bawah, dan sebagainya. Nah, di sini adalah untuk posisi dari gambar yang kita pilih, teman-teman. Jika sudah, klik. Selanjutnya di sebelahnya adalah di bagian ininya, teman-teman, antara foto dengan teksnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Ada square, tightroke, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih sesuai selera, teman-teman, sesuai selera dan yang kita butuhkan tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita mengcopy fotonya ini tanpa kita memasukkan kembali fotonya, teman-teman. Artinya yang ini kita duplikat. Kita perkecil dulu fotonya biar
gampang. Nah, caranya adalah kita klik Ctrl dan kita drag ke kanan atau ke bawah, ke kiri, ke atas, bebas ya teman-teman. Nah, maka fotonya tadi akan langsung diduplikat atau disalin. Nah, sekarang untuk menerapkan style pada foto, kita masuk ke bagian picture tool teman-teman. Nah di sini untuk menerapkan style, kita masuk di bagian group dari picture style teman-teman. Yang ini kita pilih saja yang di bagian ini dan kita pilih tipe style yang kita inginkan teman-teman, yang cocok dengan dokumen kita. Misalkan contoh yang ini, tinggal klik, nah maka sudah jadi teman-teman stylenya. Nah, selain di sini kita juga bisa mengcustom secara manual teman-teman stylenya. Di bagian kanannya ada yang bagian picture border, ini adalah garisnya teman-teman, warna dari garisnya. Nah, selanjutnya ada picture effect. Nah, ini efek-efek yang ada pada untuk fotonya teman-teman. Nah, ada yang shadow, reflection, glow, soft, bevel, dan lain sebagainya teman-teman. Kita bisa pilih sesuai selera. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu insert and format shape, word art, and smart art. Nah, di sini pada tahap ini kita akan memasukkan shape, word art, dan smart art. Caranya adalah kita akan memasukkan shape dulu teman-teman. Untuk memasukkan shape-nya, kita masuk di bagian insert tab. Nah, di bagian menu insert ini, di bagian illustration. Nah, di illustration ini ada shape. Kita pilih, ada banyak sekali shape ya teman-teman. Dan kita juga bisa membuat shape kita sendiri dengan klik di bagian new drawing canvas. Oke, kita pilih salah satu contoh shape-nya. Terus kita drag, kemudian kita lepaskan. Nah, jadi teman-teman. Nah, sekarang untuk memasukkan teks ke dalam shape-nya ini, kita bisa klik kanan dan kita pilih yang add text. Nah, sesudah add text, terus kita ketikkan teks yang akan kita pakai teman-teman. Misalkan saya mengetikkan contoh. Nah, untuk mengedit ininya sama seperti biasa teman-teman. Kita bisa masuk ke menu home dan kita pilih ukurannya memperbesar. Nah, menebalkan atau kasih miring dan sebagainya teman-teman. Nah, selain itu untuk mengedit shape-nya ini kita bisa masuk di bagian drawing tools. Untuk masuknya kita pilih shape-nya, terus ada di bagian paling kanan teman-teman. Ada format. Nah, di sini kita bisa mengedit shape-nya teman-teman. Mau gaya seperti apa, modelnya seperti apa, kita bisa editnya di sini. Ada banyak contohnya teman-teman. Atau kita bisa memilih tema kita sendiri di other tema file. Nah, kita bisa pilih tema sesuai selera kita teman-teman. Jika dirasa sudah, klik OK. Di samping kanannya juga ada buat mengedit cara manual teman-teman. Ada yang save fill, save outline, save effect. Nah, ini save fill adalah warna dari dalam shape-nya teman-teman. Nah, save outline ini warna garis dari shape-nya teman-teman. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Nah,
save effect ini adalah efek dari save kita teman-teman. Ada yang shadow, reflection, glow, dan lain sebagainya. Sama seperti mengedit foto tadi teman-teman yang ini. Setelah save, kita akan masuk di bagian inserting and modifying word art. Nah, word art ini adalah teks yang dikustomisasi teman-teman, yang dikasih hiasan-hiasan. Untuk memasukkan word art, kita masuk di bagian insert teman-teman. Di bagian insert, terus ada di bagian teks, grup dari teks. Kita pilih word art. Nah, di sini ada bermacam tipe word art teman-teman. Ada yang glow, ada yang reflection, dan ada yang bold dan sebagainya. Kita pilih salah satu contohnya saja teman-teman. Kita pilih yang reflection. Nah, jadi ini contohnya teman-teman. Nah, untuk kita mengeditnya teman-teman, atau mengedit teksnya teman-teman, kita klik aja teksnya, terus kita drag. Nah, terus kita tuliskan kata-kata yang akan kita gunakan untuk teksnya teman-teman. Misalkan saya menggunakan kata contoh. Nah, maka otomatis akan ikut jadi teman-teman. Selain setelah diedit, kita juga bisa membuat kata-kata kita yang sudah tertulis tadi akan menjadi seperti ini teman-teman. Sekarang kita tuliskan dulu kata-kata kita. Nah, misalnya kata, terus kita seleksi aja teman-teman, seleksi kata-katanya ini. Nah, seleksi kata-katanya ini, kita masuk di bagian insert, kemudian klik word art. Nah, jadi kata-katanya ini akan langsung dibuat menjadi word art teman-teman. Untuk word artnya sendiri ada berbagai tipe teman-teman, berbagai macam warna. Kita bisa pilih di bagian word art style. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasinya secara sendiri yang ada pada di bagian sebelah kanannya teman-teman. Ada yang namanya text fill, text outline, text effect, sama seperti shape tadi. Text fill yang artinya warna dari kata-kata ini teman-teman. Sedangkan text outline adalah warna dari garisnya. Sedangkan text effect adalah efek-efek yang ada pada kata-katanya ini teman-teman, yang ada pada kalimatnya ini. Nah, selanjutnya yaitu inserting and modifying smart diagram, smart art diagram. Oke, saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak teman-teman. Kita hapus ya satu-satu. Nah, untuk memasukkan smart art diagram, kita masuk pada insert sama seperti tadi teman-teman. Nah, di bagian illustration ini ada namanya smart art. Kita pilih saja smart art. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman diagramnya dari smart art. Ada yang hexagonal, ada yang block, ada yang figure, caption, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada untuk list-listnya sendiri teman-teman. Nah, kita pilih saja satu contoh ya teman-teman. Yang ini aja kita pilih, kemudian klik OK. Nah,
pada bagian ini akan kita langsung tertuju pada desain dan format dari Smart Art Tools. Nah, di sini ada dua teman-teman. Pertama desain, yang kedua format. Nah, untuk desainnya sendiri kita bisa tentukan teman-teman. Nah, di sini ada stylenya, mau yang seperti ini dan lain sebagainya ada di sini teman-teman. Ada banyak ya teman-teman, tipenya, stylenya. Kita bisa memilih sesuai selera. Nah, di bagian sampingnya ada change color. Nah, ini untuk mengubah warnanya teman-teman. Kita bisa memilih warna hijau dan lain sebagainya. Dan kalau masih kurang puas, kita bisa memilih recolor picture in Smart Art Graphic. Nah, di sini untuk mengkustomisasi warna secara manual. Nah, untuk mengedit teksnya ini kita hanya mengklik saja ya teman-teman. Nah, maka kita akan masuk ke dalam menunya ini. Nah, misalkan saya kasih contoh ular, tikus, dan padi. Nah, jadi akan teredit teman-teman teksnya. Nah, sekarang untuk menghapus Smart Art-nya ini gimana? Nah, untuk menghapusnya ini kita klik saja Smart Art-nya ini teman-teman. Kemudian kita klik atau di keyboard kita ada tombol delete teman-teman. Kita klik aja tombol delete-nya, maka Smart Art diagram tadi akan terhapus. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu insert and format clip art. Nah, pada tahap ini kita akan memasukkan memformatting clip art. Nah, untuk memasukkan clip art kita masuk ke menu di bagian insert teman-teman. Di bagian insert ini kita pilih yang grup dari illustration, kemudian kita pilih clip art. Nah, di bagian kanannya ini tools dari clip art teman-teman. Di sini ada search, tombol search, dan ada result. Nah, di sini kita bisa memilih teman-teman media seperti apa yang akan kita cari di clip art tersebut teman-teman, untuk memudahkan kita atau lebih spesifik terhadap media yang kita cari teman-teman. Nah, jika ingin mencari medianya tinggal klik go, maka otomatis clip artnya akan tampil teman-teman. Nah, untuk memasukkannya tinggal kita drag aja teman-teman, drag saja. Nah, maka clip art tadi akan masuk teman-teman, akan masuk ke lembar kerja kita. Nah, di sini untuk memodifikasi clip artnya kita masuk di bagian picture tools. Nah, di bagian picture tools kita klik saja, sama seperti yang tadi teman-teman, yang pertama itu. Nah, di sini kita bisa merubah ukuran, merubah style, merubah kompresi, posisi, dan lain sebagainya. Sama persis seperti yang pada yang pertama tadi teman-teman, yaitu yang di bagian picture. Nah, kemudian untuk menghapus clip art kita bisa seleksi dulu ya teman-teman. Clip artnya dipilih dulu, kemudian klik tombol delete di sebelah kanan. Nah, maka clip artnya akan hilang teman-teman. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu apply and manipulate text box. Untuk menerapkan dan memanipulasi text box, kita masuk pada menu insert teman-teman. Di menu insert ini di bagian teks, di bagian teksnya ini ada text box. Nah, text box ini kita pilih teman-teman. Ada banyak sekali tipe text box yang bisa kita gunakan, atau kita bisa membuat text box kita sendiri di draw text box.
Kita pilih salah satunya teman-teman sebagai contoh. Nah, misalkan saya memilih ini teman-teman. Nah, maka di bagian text box ini akan tertera teman-teman. Ini adalah contoh. Kita bisa menghapusnya dengan gampang sekali atau mengubah kata-katanya teman-teman. Di samping ada text box bawaan, kita juga bisa membuat text box kita sendiri teman-teman. Misalkan kita edit dulu teman-teman text boxnya ini, merubah ukuran atau melakukan hal-hal lainnya teman-teman. Merubah ukuran, merubah tinggi, panjang, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu untuk menyimpan text box ini supaya kita bisa menggunakan di lain waktu, kita masuk pada menu insert di bagian text box. Nah, di bagian text box ini kita pilih yang save selection to text box gallery atau menyimpan text box ini ke text box gallery. Oke teman-teman, begitu saja untuk modul 4 kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis, dan sampai berjumpa di video selanjutnya atau di modul selanjutnya. Terima kasih.